Selamat pagi para sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altung dalam renungan embun rohani pagi dari kota Ambon, Malaysia, Selasa 2 Juni 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menciptakan kami dan menempatkan kami di bumi ini untuk melakukan maksud luhur-Mu, yakni menjadi alat cinta-Mu kepada dunia. Namun kadang karena keinginan, karena kemauan dan kehendak bebas kami memilih untuk menjadi alat yang menghancurkan sesama dan alam semesta. Pagi hari ini kami diingatkan oleh firman Putra-Mu untuk kembali kepada kesucian martabat kami, yakni menjadi alat-Mu yang berarti. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami, telinga kami, untuk mendengarkan firman yang akan menuntun kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Doa ini kami panjatkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai Aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka Ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadikan diri alat penghancur adalah sebuah kebodohan besar. Kadang, sadar atau tidak, kita membiarkan diri kita digunakan oleh orang lain untuk mewujudkan amarah atau dendam mereka terhadap musuh-musuh mereka. Dalam hal ini, kadang memang kita bagaikan orang yang lugu. Kita tidak tahu, tetapi dijerat oleh orang lain. Tapi yang lebih banyak yang terjadi adalah kita menjadi alat penghancur
karena keputusan diri sendiri, kita membiarkan diri dipakai oleh orang lain atas berbagai alasan. Para sahabat sekalian, dalam Injil hari ini kita mendengarkan kisah orang-orang Farisi dan Herodian bergabung jurus lalu menyuruh beberapa orang menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan pertanyaan. Tentunya di satu pihak ada kebencian, ada iri hati di dalam diri orang-orang Farisi dan Herodian terhadap Yesus, namun mereka tidak berani untuk menghadapinya secara langsung. Tapi di lain pihak, ada orang-orang lugu dan baik yang mungkin atas dasar ketidaktahuannya ataupun karena mereka memang mau dijadikan sarana atau alat penghancur untuk merealisasikan keinginan orang-orang Herodian dan orang-orang Farisi terhadap Yesus. Pagi hari ini kita disadarkan, pertama, kalau kita menyimpan iri hati dan dendam di hati kita, maka iri hati dan dendam itu akan membuat kita nekat untuk melakukan tindakan jahat, baik secara langsung dengan tangan kita sendiri, atau kita memilih cara lain, yakni menggunakan orang lain untuk merealisasikan niat atau kemauan keinginan kita. Dan ini banyak terjadi ketika orang menyuruh orang lain untuk membunuh, mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Kedua, ketika iri hati dan dendam itu ada di dalam diri kita, maka lalu hal itu membunuh diri kita sendiri. Mungkin Anda bisa merasa puas karena telah mencuri, telah membunuh, telah menghina orang lain. Tetapi pada akhirnya Andalah yang akan menanggung malu sepanjang hidupmu. Andalah yang akan tinggal di penjara seumur hidup karena keputusan sendiri. Para sahabat sekalian, akhirnya di pagi hari ini kita harus bertanya secara jujur kepada diri kita sendiri. Apakah aku ini biasa menggunakan orang lain untuk melancarkan amarah, dendam, dan iri hati saya kepada orang lain? Kedua, apakah saya ini juga menjadi alat penghancur itu sendiri? Membiarkan mulut, tangan, dan kaki saya digunakan oleh orang lain untuk melampiaskan nafsu mereka, keinginan mereka, dan bahkan rencana-rencana jahat mereka. Para sahabat sekalian, saya hanya mau mengingatkan bahwa Anda diciptakan oleh Allah dan ditempatkan, diizinkan oleh Allah untuk hidup di dunia ini menjadi perpanjangan tangan kasih Allah bagi sesama dan alam semesta. Karena itu, jangan nodai harkat dan martabatmu, tetapi kembalilah kepada keaslian dirimu, bahwa engkau adalah berkat terindah dari Allah untuk sesama dan untuk alam semesta. Semoga demikian. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga.
Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.